Sandra Dewi diberhentikan sebagai brand ambassador seiring dengan penahanan suaminya Harvey Muiz. Ya, seorang brand ambassador tuh harus dengan image yang bagus ya guys. Dengan image ngambil uang atau korupsi 271 triliun. Akhirnya banyak yang mencap suaminya Sandra Dewi adalah maling. Ada yang bilang manusia serakah. Padahal banyak beramal loh guys. Amalnya pun gak sedikit-sedikit. Sampai-sampai Sandra Dewi sempat bilang, kalau beramal tuh jangan banyak-banyak. Nanti kita makan apa? Saya bingung juga ya. Apa dia nggak tahu kalau suaminya itu ya seperti itu guys? Apa dia nggak pernah bertanya? Apa sih kerja kamu? Bahkan ada yang bilang juga guys mengenai pernikahannya Sandra Dewi ketika ala-ala Cinderella itu, woi itu uang kita itu yang dipakai dia. Ya ada juga yang bilang kasihan ya dia sudah nggak jadi brand ambassador. Ya iyalah ya. Tapi yang lebih kasihan lagi adalah penduduk Bangka Belitung, laut rusak plus mereka susah cari uang sekarang. Ya coba bayangin 271 triliun guys. Ya utang Indonesia bisa dibayar ya, makanya ada dengar gitu ya, dia akan dimiskinkan dan dihukum seumur hidup. Resikonya gede juga ya guys ya, tapi itulah resiko. Bukan itu saja akibat dari pemberitaan seperti dari penangkapannya Harvey Muiz, Instagramnya Dewi Sandra ya guys, kalau ini Sandra deh, itu digeruduk sama netizen. Oh salah tempat. Bahkan bukan itu saja, bahkan Daniel Mananta yang menjodohkan mereka juga digeruduk. Kalau jodohin orang tuh yang bener. Seru juga ya guys kalau rakyat Indonesia. Tapi soalnya ini 271 triliun loh. Triliun ya, makanya ada sampai yang komentar lucu juga. Waktu nikahnya saya belum sempat itu makan rendangnya. Ya sedih juga sih ya, sampai Sandra Dewi menutup kolom komentarnya di Instagram ya. Dan itulah ya guys, karena kita nggak tahu hari esok, dia baru sakit ya, operasi, tiba-tiba kayak langsung ada masalah. Kadang masalah itu datang bertubi-tubi ya guys, datang bertubi-tubi. Jadi ada ya masalah itu karena kesalahan sendiri, ada juga karena kesalahan orang lain. Ini ketahuannya pasti karena ada yang janggal kali ya dinilai orang. Ya itu saja guys ya, semoga kita tidak mengalami seperti ini. Kita sering-sering bersyukur dengan apa yang kita punya, jangan ngambil hak orang atau ngambil uang negara ya. Saya sedih juga sih sama yang nutup kolom komentar itu, pasti udah banyak caci maki netizen di kolom komentarnya. Karena kenapa 271 loh guys, apalagi dia ngomong videonya yang berkaitan dengan rasa takut sama Tuhan, makanya dia nggak mau pamer-pamer. Dan hebatnya mereka itu memang benar-benar diidam-idamkan orang sampai hatersnya tuh sedikit ya kan. Sekarang kalau udah kejadian kayak gini, hatersnya juga banyak kali ya. Nggak tahu deh, dulu mereka idaman, sekarang mereka menjadi cibiran ya. Tapi semoga mereka sehat-sehat ya guys, apalagi anak-anaknya jangan sampai terkena imbas dari pemberitaan yang ada di luar ya, dan akhirnya membuat mental mereka juga sakit. Guys, menurut sumber berita yang dipercaya nih ya, Sandra Dewi katanya stres karena mendapatkan berita yang mengagetkan ini gitu ya. Suaminya diciduk menjadi tersangka korupsi, dan korupsinya nggak tanggung-tanggung guys, 271 triliun kalau nggak salah ya, atau berapa tuh guys, coba dikoreksi. Nah jelas saja karena yang namanya Sandra Dewi itu dia aktif di sosial media, di Instagram dan sebagainya. Ada banyak sekali netizen menggeruduk ke Instagramnya dia, katanya mencaci maki dan memberikan cemoohan-cemoohan yang sangat-sangat merendahkan dia gitu. Itu jelas lah guys, yang namanya sesuatu yang di luar dugaan, dan dia yang tadinya adem ayem terus akhirnya mendapatkan berita yang membuat dia stres, ya jelas aja gitu, pasti gitu. Dan dia katanya sekarang lagi tidak baik-baik saja kondisi kesehatannya guys. Nah kita doakan yang terbaik ya, jangan sampai kalian itu menghujat lah. Bagaimanapun juga kan Sandra Dewi nggak tahu apa-apa soal ini, menikmati hasil dari
korupsinya kita nggak tahu loh guys, Allahu alam gitu loh. Tapi ya memang namanya suami istri ya pasti sedikit banyak dia menikmati, yaitu dengan mungkin kenikmatan seperti private jet lah, atau tas branded, atau semua barang-barang dia itu tidak ada yang tidak branded gitu guys. Itu kan salah satu dari contoh yang menikmati dari hasil pendapatan suami gitu. Makanya saya bilang, jadi istri jangan terima asal aja gitu loh. Biar bagaimanapun kita diberikan kemewahan yang luar biasa, tetap kita harus tahu dari mana sumber keuangan itu gitu ya. Jadi sebagai istri yang baik, istri yang care dan peduli kepada suaminya, bukan berarti kita mau ikut campur tentang bagaimana pendapatan suami ini, ya kita harus saling mengingatkan seperti itu. Jadi saya minta tolong sih ya, kasihanlah Sandra Dewi, janganlah kalian itu hujat gitu ya. Tetap kita psikologis praduga tak bersalah guys, yang bersalah kan suaminya bukan dia, oke? Jadi saya minta tolong sekali lagi, jangan membuat kegaduhan yang mempelintir berita itu yang seakan-akan malah justru Sandra Dewinya yang salah gitu, bukan gitu ya guys. Jadi berpikir positif, biarkanlah ini sudah ditangani oleh hukum ya. Semoga hukum ditegakkan yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya, maka uang yang sudah dikorupsi itu bisa kembali ke negara dan kita bisa mendapatkan hasilnya juga gitu ya. Oke guys, gitu aja, jangan sampai kita berpikiran negatif kepada orang lain ya. Salam Rita Gading. Mbak Sandra Dewi, sebentar lagi Lebaran. Ini surat khusus ditujukan Mbak Sandra Dewi. Di saat Lebaran inilah banyak orang yang ingin mudik dan ingin merayakan Lebaran dengan cara membeli kue-kue, membeli baju baru, atau mengumpulkan uang untuk bisa pulang ke rumah masing-masing. Mbak Sandra Dewi, tidakkah ada uang yang tercecer di rumahnya Mbak Sandra Dewi? Mungkin sedikitnya bisa 10 miliar atau 100 miliar. Itu kalau dibagikan orang sekabupaten untuk bisa mudik ke kabupaten yang lain mungkin cukup Pak. Atau kalau dibagikan seprovinsi untuk beli rengginang ataupun kongguan yang isinya rengginang, itu cukup. Dari kasus ini kita prihatin, kita mendoakan supaya uang yang masih ada di rumah yang tercecer itu mungkin bisa disumbangkan kepada orang yang tidak mampu, yang tidak bisa mudik atau beli kue untuk Lebaran. Tolong Mbak, bisa ono akeh ora kira-kira nang lemari sama delok di sini. Jadi mohon Mbak Sandra Dewi, sekiranya kalau masih ada kececeran uang di bawah bantal atau di bawah kasur atau diselempit-selempitkan di lemari di bawah baju, tolong itu disebarkan kepada orang yang membutuhkan untuk bisa mudik dan sekedar ketemu orang tua. Mohon tadi Pak ya, titipan saya uang-uang yang tercecer.